mulai hari ini Sabtu 25 Januari bahwasanya Pondok Pesantren Miftahul Ulum mentiadakan takzir secara fisik. Takzir secara fisik. Contoh takzir secara fisik, tapi takzir yang tidak manusiawi, melampaui batas kekuatan. Contoh seperti santri ditakzir suruh push up atau suruh squat jump di atas 25 kali. Kalau lebih dari 25 kali ini sudah melampaui batas. Jadi apabila ada yang kelas kita ini kelas 1, 2, 3, 4, karena pengurus di Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini kelas 5 ke atas, kelas 1 sampai kelas 4 mendapatkan takzir melampaui batas, mohon segera konfirmasi ke saya, ke Abijen atau ke Abang. Karena Pondok Pesantren ini bukan diktator, dan Pondok Pesantren ini bukan sistem militer. Kalau main takziran di atas 100-200 itu diberikan militer. Karena kita di Pondok Pesantren ini menciptakan ulama-ulama, mencetak generasi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi saya kemarin insya Allah sudah musyawarah dengan beberapa mudabiro dan banyak keamanan. Kami menerapkan takziran untuk santri-santri yang melanggar, yaitu tazkiyatun nufus, perbaikan diri, perbaikan hati. Diutamakan apabila ada santri yang melanggar daripada norma-norma syariat, maka takzirannya adalah soft awal selama 40 hari atau baca Quran 5 juz dalam satu majelis, satu kali duduk. Dan juga kami mentiadakan takziran yang komersial, yaitu takziran menggunakan nominal uang. Apabila ada pengurus atau mendabir atau ustaz-ustaz mentakzir meminta uang, maka segera konfirmasi, karena pondok tidak komersil. Ya, bisa dipaham. Misalnya ada ustaz atau siapapun, kalau yang melanggar diminta uang 100.000, segera konfirmasi. Tetapi juga jangan mentang-mentang adanya seperti ini, istilahnya tidak adanya pengajian secara fisik. Ada kajian fisik paling hanya sebatas wajar. Contoh push up 25 kali, lari-lari sekitar lapangan atau squat jump, batasnya 25 kali. Itu masih dihitung aja. Tapi jangan mentang-mentang adanya peraturan seperti ini, kelas-kelas bawah berani kepada pengurus, berani kepada mudabir, berani kepada pengabdian. Karena apabila kalau santri, apabila kalau murid sudah berani kepada gurunya, maka hidupnya tidak akan berkah, ilmunya tidak akan berkah. Dan perkara yang paling saya benci adalah apabila seorang murid berani kepada guru, apabila seorang murid berani kepada pengurus. Saya tidak butuh orang pintar, yang saya butuh adalah orang tertib. Karena kalau orang pintar tapi tidak tertib, dia akan melawan syariat, melawan norma-norma agama dengan kepintaran. Tapi kalau orang punya ilmunya sendiri tapi dia tertib, dia akan mengamalkan syariat sesuai yang dia tahu. Jadi mulai detik ini tidak ada takziran secara fisik yang di atas kewajaran, melampaui batas, apalagi sampai memukul, apalagi sampai menampar, sudah ditiadakan. Karena kita santri yang diperbaiki terutama adalah akhlak. Jadi
Kalau untuk takziran Tasbihul Fursa awal 40 hari itu nanti shopnya sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau di belakang imam tetap kelas 6. Apabila lebih dari satu shop maka 10. Kalau takziran 40 hari tidak mempan dalam masa takziran dia masih melanggar lagi, kita akan adakan peringatan. Tidak mempan lagi, maaf dengan maaf, terpaksa di drop off, dipulangkan ke walinya. Karena santri sedikit lebih mudah daripada santri banyak kali. Jadi paham semuanya. Jadi poinnya tadi tidak ada takziran secara fisik yang melampaui batas. Kedua, tidak ada takziran dengan nominal rupiah. Apabila ada, segera konfirmasi ke saya, ke Abizan atau ke Pak Asul langsung. Terus untuk kelas bawahnya, apabila berani melawan pengurus seperti mendaftar ke atas, maka ada takziran tersendiri. Mungkin bisa saya sampaikan, karena kalau kita takziran musik kurang etis bagi saya. Karena kita santri, maka takzirannya tasbihul nufus. Tapi kalau orang ditazir, Masya Allah, 40 hari bisa sok awal tanpa ketinggalan takbiratul ihram imam. Mungkin kita semua yang lain pasti dan pasti ingin bebas dari api neraka. Benar? Termasuk cara kita bebas dari api neraka itu jaminan Rasulullah adalah 40 hari tidak tertinggal takbiratul ula. Jaminannya dua, orang yang tidak tertinggal 40 hari selama 40 hari berjamaah tidak tertinggal takbiratul ula imam, maka jaminannya pertama bebas dari api neraka, yang kedua bebas dari sifat munafik. Sifat munafik. Munafik, berarti sifat munafik kelihatannya Islam tapi hatinya kafir. Dan orang munafik di akhirat nanti akan berada di bawah bimbingan Abdullah bin Ubay, salah satu pemimpin para kaum munafik. Dan munafik itu neraka lebih bawah, lebih dasar daripada orang kafir. Insya Allah semua dimaklumnya. Dan kepada mudah-mudahan pengurus yang lain, saya ingin kita sungguh-sungguh mendidik adik-adik kelas kita. Karena hakikatnya mendidik adik-adik kelas kita dengan hikmah, dengan senyum, dengan lembut. Tapi tadi adik kelas juga tidak boleh semena-mena terhadap pengurus. Karena sejatinya orang yang belajar ilmu agama adalah calon raja-raja di surga. Sebenarnya orang belajar ilmu agama adalah orang calon raja-raja di surga. Kita di pondok ini sejatinya kita sedang dibimbing Allah untuk menjadi raja-raja di surga. Benar? Karena orang kalau paham ilmu agama, menjalankan syariat, beriman pada Allah, pada Rasulnya, akan dimasukkan surga. Dan kalau orang di surga itu pasti sudah jadi raja. Tidak ada di surga ikatan rakyat, itu tidak ada. Semua raja, karena semua wilayahnya. Mau apa? Ada. Mau ini? Ada. Mau itu? Ada. Jadi hakikatnya orang kalau sudah masuk surga, dia itu menjadi seorang raja. Dan termasuk syarat masuk surga, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, menjalankan syariatnya. Nah, syariat Islam tidak bisa dijalankan kalau kita tidak mau belajar ilmu agama. Kalau belajar ilmu formal, itu hanya sebagai pendukungnya saja. Benar? Tidak tauhid kepada Allah, tauhid tidak beriman kepada Allah bisa dipelajari dengan ilmu tauhid. Tidak bisa dengan ilmu formal. Jadi kelas mudabir sungguh-sungguh mendidik adik-adik. Tapi kalau ada adik-adik yang melawan, segera laporkan ke bagian keamanan. Bagian keamanan Santri Putra siapa? Bisa Nabi atau bagian pengasuhan. Jadi ada
tidak boleh semena-mena terhadap adik kelas. Insyaallah sekali maafnya. Cukup sekian.